Bagus, Beb. Bagus lah. Sangat bagus. Ada aku jadi adem. Sebenarnya aku kuat dulu sih. Nggak pakai. Itu yang namanya Theodor van Arp. Tapi ternyata renovasinya tidak sempurna, hanya bertahan 60 tahun. Setelah 60 tahun, mulai miring, dindingnya miring, lantainya ambles. Ya. Nah, ini terus diadakan renovasi yang kedua, yang dimulai tahun 1973 dan selesai tahun 1983. Jadi renovasi yang kedua selama 10 tahun. Nah, dalam renovasi yang kedua sudah lahir Undang-Undang Cagar Budaya. Kalau dalam pasal 66 ya, itu bunyinya adalah dilarang untuk menambah, mengurangi, merubah bentuk ataupun merubah warna. Sehingga patung yang cacat tetap kita pasang cacat, batu-batu yang kurang kita pasang kurang. Jadi kalau kita buatkan apa boleh? Bukannya tidak bisa atau tidak ada biaya, tapi tidak boleh. Karena kalau kita melakukannya berarti kita justru akan menghapus nilai sejarah. Oke, kita akan maju ya. Kita jalan pelan aja. Berarti ini tuh sebenarnya bukit tangan mangkuk ke dalam ini bukit dibikin. Bukit juga. Ya di dalamnya juga bukit juga, cuma kecil. Jadi kalau Kayak tanah untuk dibalik dari batu-batu itu tanah. iya tanah. Dulu itu ketemu batunya bentuk kayak gini apa acak-acakan, Pak? Acak-acakan. Cuma disusun ya? Iya, nah itu tadi ada pembersihan abu vulkanik, ada renovasi saja kan 2 kali. Oh, renovasinya 2 kali tuh. Tadi itu saya ceritakan banyak di situ. Iya sih, Tante. Renovasinya kan 2 kali. Bikin foto sini. Sama. Ini sama. Yuk maju yuk. Kita mepet ke sana. Tugasnya udah mau. Bikin foto sini. Foto jadi dulu. Oke, 28 di samping kiri. Nah, dulu kan pemakaman itu sering dilakukan di tempat yang tinggi. Sebagai sumber. Nah, dulu di sini juga bisa dibikin. Oke, yang lain mas. Ya foto-foto dulu kakak. Ke-8, di mana lantai 9 itu digunakan khusus untuk umat Buddha yang beribadah. Jadi kita hanya sampai ke lantai ke-8. Kita bisa lihat Borobudur itu dari 504 patung Buddha itu 247 itu ternyata cacat. Jadi yang cacat itu ya, yang nggak ada kepala atau tangan atau kaki, itu jumlahnya ada 247. Jadi hampir mencapai separuh ya ternyata. Tapi Borobudur tidak hanya patung Buddha saja, tapi ada patung singa juga di sini. Nah, ini patung singa yang di sini tidak diselesaikan oleh nenek moyang. Makanya ini hubungannya dengan mitos tentang singo wurung. Singo wurung itu singa yang gagal, singa yang sengaja tidak diselesaikan oleh nenek moyang. Karena memang cacat ya, ini terlalu mungil, kalau yang itu terlalu gede. Ukuran yang pas ada di bawah itu. Nah, yang 2 itu. Nah, ini jumlahnya ada 32. Singo burung itu mitosnya adalah barang siapa yang naik Borobudur berpacaran turunnya akan putus. Wah, oh iya Pak, ada pasangan. Oh, ayahnya menikah ya Pak. Masalahnya ini adalah mitos. Jadi jangan sekali-sekali percaya sama mitos. Putus dong, Beb. Kita kan Ya, hanya mitos saja. Yuk kita, karena Borobudur punya banyak mitos. Yuk kita naik. ke sini sendirian lagi pulangnya sendirian. Yuk gantian sama yang ini belakangnya. Naik kita. Kalau capek minta gendong ya, sudah bagian dari pelayanan. Oh saya Tadi aku udah minta gendong. diambil gendong. Minta Ya. gendong nggak? Boleh di sini? Nggak boleh, nggak boleh.
Jadi begini, kita melihat di kanan kiri kita ada dinding yang dipahat, namanya relief ya. Relief Borobudur ini adalah relief yang paling panjang di dunia karena ini panjangnya 3,5 km. Tidak ada yang melebihi relief yang panjangnya dari Borobudur. Relief di Borobudur ini tidak semua bercerita, tapi yang bercerita ini diambil dari kitab-kitab Buddha. Sedangkan kalau relief Borobudur sebagian itu ternyata relief dekoratif. Jadi kalau yang naratif itu diambil dari kitab-kitab Buddha. Jadi ada namanya sendiri-sendiri karena ini ada 6 dinding yang dipahat, yang dibuat relief. Namanya kalau dari bawah ada Karma Wibangga, Jataka, Awadana, Lalita Pustara, Gandawiwa, Bajrasari. Dan nggak usah dihafalkan, biar saya sendiri yang hafal. Ya, tapi kalau relief yang dekoratif, ini kita bisa lihat nanti seperti kalau misalnya ketemu dengan gambar atau relief orang sedang membaca sawah atau mencangkul atau orang berburu atau nelayan, itu adalah relief daripada kultur nenek moyang pada zaman itu. Jadi itu adalah budaya nenek moyang kita zaman dulu gitu ya. Itu dipahat pada relief yang namanya relief dekoratif. Sedangkan kalau yang naratif ini kalau kita membaca, kalau kita melihat itu seperti kalau kita membaca komik. Ya ini sebetulnya adalah kitab-kitab Buddha. Tapi yang perlu diketahui juga ternyata di Borobudur tidak ada penduduk yang penganut Buddha. Tidak ada yang penganut Hindu juga. Karena kebanyakan orang datang ke sini sudah membayangkan di sini orangnya Buddha. Nggak ada satupun, nggak ada. Ya, di sini 85% Islam, 15% adalah Nasrani. Oke, yuk kita ke depan sini. Ini per lantai beda-beda Pak hiasannya. Lantai beda-beda. Ada namanya kan saya Semakin bawa. tinggi semakin. Sampai saat ini saya mengatakan para guru selalu menyatakan seperti itu kepada muridnya, itu salah. Borobudur itu belum pernah masuk dalam 7 keajaiban dunia dan belum pernah mendaftarkan. Yang harus digaris bawahi adalah kita belum pernah mendaftarkan. Dari mana bisa masuk uang daftar aja tidak? Dari UNESCO-nya Iya itu sih. kan lebih tahu. UNESCO itu kita masuknya ke UNESCO. Kalau UNESCO itu World Heritage. Tapi kalau 7 keajaiban dunia itu Nggak termasuk. liar, tidak diakui itu. Ya jadi kalau kita masuknya di bawah pengawasan UNESCO, namanya World Heritage, ya warisan budaya dunia. Oh, masuknya pesan budaya. Ya, kalau masuk 7 keajaiban dunia sangat mudah sekali karena kalau masuk 7 keajaiban dunia itu dengan membayar selesai kok. Ya, apa kita punya? Ayo, selain Borobudur punya enggak? Udah yang Nggak ada sih, sini aja ya kayaknya. Ah? Daerah sini aja. Kodo. Nggak ada, sini nggak ada. Yang ada adalah Pulau Komodo. Bener, Pulau bener. Komodo itu masuk ke dalam 7 keajaiban dunia nomor 1. Ah, bingung kan? Iya, harusnya ini kan ya. Nah, Yang lebih bukan itu, Pak. harusnya, kita nggak mau daftarkan. Iya. Ini kalau masuk 7. Saya ulangi lagi, 7 keajaiban dunia kalau dalam situs itu dimasukkan dalam situs liar. Jadi sama sekali tidak diakui oleh dunia. Makanya ini 7 keajaiban dunia itu harus disingkirkan sebetulnya. Jadi jangan bangga kalau kita 7 keajaiban dunia itu kita itu sangat rendah sekali itu, nggak punya level itu. Kita berada di World Heritage dengan nomor 492 yang jadi sangat mudah kita masuk ke situ, udah mudah. Nah kalau kita masuk yang dimasukkan ke dalam 7 keajaiban dunia adalah Pulau Komodo tahun 2016. Bagaimana bisa masuk ke situ? Bayar. Iya sih emang ya. 400 miliar kita jadi nomor 1 kalau pengen tahu. Kira-kira Selesai, dalam kan? candi ini isinya apa, Pak? Di dalamnya juga tanah juga. Oh, tanah. Iya. Kirain ada Indiana Jones gitu mau main, bikin film di sini. Oke, kita naik ya. bukan kayu tumpah ya Pak. Oh, patung budaya ada. Tapi kota dewa itu ya Pak. Bukan dewa, itu juga itu tidak ada dewa. Yang ada dewa kan. Patungnya 91 seperti itu. Kalau di dalam yang gede itu ada patung nggak? Ada. Oh, nggak ada. Kosong. Ini yang gede dinamainnya apa Pak? Stupa juga. Oh, stupa juga. Ya, jadi kalau Borobudur itu bangunannya sebenarnya namanya stupa ya. Jadi bukan candi. Candi itu bangunan suci umat Hindu ya. Tapi orang selalu mengatakan bahwa Borobudur itu candi Borobudur. Tapi sebetulnya Borobudur adalah stupa. Nah, Stupa, kalau ya. stupa yang ada di atas kita jumlahnya 73, 24, 16, 1. Jadi kelipatan dari angka 8 ya.
Mengapa kok mesti kelipatan dari angka 8? 8 itu kalau dalam dalam kebudayaan orang bisa disebut sebagai Buddha itu kalau sudah bisa melewati 8 jalan kebenaran. Ya, tuntunan kitabnya namanya adalah Hasta Arya Marga. Iya. Ya, 8 jalan kebenaran. Nah itu kalau orang sudah bisa melewati 8 jalan kebenaran berarti dia sudah menjadi seorang Buddha. Ya. Nah kalau belum bisa menjadi Buddha, terus bagaimana? Nanti kalau dia mati, maka dia akan terlahir kembali. Nah ini kalau dalam Buddha disebut dengan reinkarnasi. Reinkarnasi ya. Umat Buddha, mereka kalau beribadah di sini itu dengan berkeliling, mengelilingi Borobudur dengan searah jarum jam. Ini namanya pradaksina. Kalau ke kanan ada juga upacara yang mengitari Borobudur ke kanan. Namanya prasamya. Prasamya itu upacara kematian. Oh. Nah, tadi kebetulan kita ke kanan terus ya. Lah, acara kematian siapa? Emangnya kita Buddhis? Iya, Ada iya, yang Buddhis, iya, kan? iya. Nggak ada kan? Benar. Kebanyakan kalau yang tahu saya ajak muter ke kanan. Kalau Nggak mau. orang-orangnya Buddhis nggak mau, mereka muternya ke kanan, muternya mesti ke kiri. Tapi saya juga akan melihat ada yang Buddhis nggak. Kalau nggak ada yang Buddhis saya tetap muternya terserah saya. Mau ke kanan atau ke kiri ya, saya juga nggak beribadah kok. Ya. Kayak kalau umat Buddha ya muternya ke kiri namanya pradaksina ya. Pradaksina itu sebenarnya dilakukan dari bawah. Cuma Borobudur itu kan mempunyai 9 lantai untuk Borobudurnya, ditambah dengan lantai yang paling bawah berarti muternya 10 kali. Nah kalau 10 kali itu berjalan sejauh 4 km. Ada yang pengen mencoba bahwa Borobudur itu panjangnya 4 km? Terima kasih Pak. Soalnya kalau pengen mencoba nanti saya tunggu di bawah. Paling ya 2 jam. Ya. Nah itu kalau dikelilingin cuma 4 km. Makanya umat Buddha sekarang mengambil tempat bagian paling atas. Lantai 9 itu ditutup. Nah itu sekarang digunakan untuk umat Buddha yang beribadah saja. Iya. Ya, yaitu dengan mengitari Borobudur ke arah jarum jam sebanyak 7 kali. Nah kalau stupa yang di atas kita ini di dalamnya adalah patung Buddha. Iya. Ya, ada 2 yang terbuka, jadi nanti bisa lihat itu yang satu di sana itu di tingkat 8 ya, di tingkat 7 bisa di sisi timur. Patung Budanya itu namanya patung Siddhartha. Sebenarnya patungnya Siddhartha sih, pembawa ajaran Buddha itu ya. Nah kalau jumlahnya 72 karena bagian paling atas itu tidak ada patungnya. Yang paling atas itu stupa induk tidak ada patungnya. Yang ada adalah tingkat 7, 8 dan 9. Nah, kalau sekarang saya memberi waktu bebas yang pengen keliling, yang pengen muter-muter, masih ada 2 tingkat. Ya silakan dinikmati, silakan yang pengen foto-foto, tapi perlu diingat tidak boleh manjat, tidak boleh duduk, tidak boleh menyentuh patung. Ya, saya menunggunya di pintu barat. Ini adalah pintu utara. Pintu barat khusus untuk turun sebetulnya. Ya, silakan yang pengen naik, pengen keliling-keliling, pengen foto-foto monggo. Tapi yang pasti nggak boleh manjat, nggak boleh duduk, nggak boleh pegang patung. Yuk, monggo silakan menikmati. Ini enggak di sini. Nih tuh dalamnya tuh. Oh iya tuh ada orangnya tuh Pak. Dalamnya kayak gitu tuh ya. Mana? Sumut ya.
baby. Belakang gunung, baby. Oh, ini loh, kelihatan loh. Baterai aku lemah.